Kisah nyata seorang nenek lidahnya menjulur keluar ketika beribadah haji karena sewaktu hidup dia selalu mencaci maki gibah dan selalu mencari kesalahan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hikmah Kehidupan, semoga Allah kasih keberkahan, kesehatan dan rizki yang banyak, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Jangan lupa like, subscribe dan komen solawat, semoga kita dikasih syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk kita dengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang perempuan tua yang dikenal dengan nama Makjah. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya mulai renta, tapi lidahnya masih setajam pisau. Setiap hari, ia duduk di beranda rumah sambil memanggil siapa saja yang lewat untuk sekadar mengobrol. Namun obrolannya sering kali berubah menjadi gunjingan, caci maki, dan fitnah. Aku tahu betul anak si Marni itu, pura-pura rajin ngaji, padahal keluyuran sama laki-laki. Katanya suatu hari kepada tetangga yang lewat, yang mendengarnya hanya tersenyum kecut, tak berani membantah. Tak ada satupun orang di desa itu yang luput dari tajamnya lidah Makjah. Namun ironisnya, Makjah dikenal rajin ibadah, selalu hadir di masjid, berpuasa Senin Kamis, dan rajin membaca Al-Quran. Tapi di balik itu, hatinya dipenuhi prasangka dan merasa diri paling suci. Lidahnya menjadi senjata yang melukai banyak hati, bahkan merusak hubungan antar tetangga. Anak-anak Makjah yang merantau ke kota, karena merasa kasihan dan ingin membahagiakan ibunya di masa tua, akhirnya mendaftarkan sang ibu ke dalam daftar haji. Butuh bertahun-tahun menunggu, hingga akhirnya Makjah mendapat panggilan ke Tanah Suci. Tangis haru mengiringi kepergiannya. Di pelataran bandara, Makjah berkata lantang, "Lihatlah nanti, aku akan jadi haji mabrur. Biar semua orang tahu siapa yang paling dekat dengan Allah." Kalimat itu membuat beberapa orang hanya bisa menunduk. Seorang tetangga tua berbisik, "Semoga Allah membukakan pintu hidayah untuknya." Sesampainya di Makkah, rombongan disambut dengan udara yang panas tapi penuh berkah. Jamaah lain terlihat khusyuk dan rendah hati, tapi Makjah tetap seperti biasa. Ia mengomel soal makanan, menyindir sesama jamaah, dan tak jarang mengumpat petugas yang dianggap lambat. "Apa ini tempat suci? Orang-orangnya masih banyak yang menjijikkan," katanya suatu malam. Beberapa jamaah mulai gelisah, namun karena menghormati usianya, mereka memilih diam. Tapi satu hal yang tak bisa dihindari, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Hari itu, rombongan bersiap untuk beribadah ke Masjidil Haram. Mereka berjalan perlahan menuju Ka'bah. Sesampainya di sana, semua jamaah menangis, berdoa, bersujud dalam keharuan. Tapi Makjah berdiri menatap Ka'bah dengan mata tajam. Ia seperti ingin berkata sesuatu, lalu tersenyum sinis. "Baru begini saja sudah menangis. Dasar orang lemah iman," bisiknya lirik. Namun tiba-tiba, tubuhnya terhuyung. Matanya membelalak, dan terdengar suara aneh dari mulutnya. Ia jatuh bersimpuh, lidahnya terjulur keluar, panjang dan kaku, seperti ditarik dari dalam. Ia mencoba menarik lidahnya masuk, tapi tak bisa. Tangan gemetar, wajahnya memerah, lalu pucat. Jeritan kecil terdengar dari jamaah lain. Seorang ibu berteriak, "Astagfirullah, lihat lidahnya." Orang-orang berkumpul, petugas medis datang, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Lidah Makjah tetap menjulur, membuatnya hanya bisa merintih tanpa bisa bicara. Matanya menangis, tubuhnya gemetar, seperti sadar bahwa inilah balasan dari ucapan-ucapan keji yang dulu pernah ia lontarkan. Dalam keadaan seperti itu, di depan Ka'bah, rumah Allah yang suci, Makjah tak bisa berbicara, tak bisa menyombongkan diri, tak bisa menuduh siapapun. Lidah yang dulu tajam kini menjadi beban yang membuatnya tak berdaya. Makjah tak langsung meninggal. Ia dibawa ke rumah sakit, lalu dirawat hingga waktu kepulangannya ke tanah air. Selama itu, ia tak pernah bisa berkata-kata lagi. Lidahnya tetap terjulur dan hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan. Sepulang dari Makkah, hidup Makjah berubah drastis.
Ia tak lagi keluar rumah. Dan di setiap doa, ia menuliskan permohonan maaf kepada semua orang yang pernah ia sakiti. Tetangga mulai berkunjung. Mereka terkejut melihat perubahan Makjah. Ia tak lagi tajam bicara, karena memang tak mampu. Tapi dari matanya, orang bisa melihat bahwa ia kini benar-benar menyesal. Cerita Makjah menjadi pelajaran hidup bagi seluruh warga desa, bahwa lisan adalah amanah, dan kata-kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak hanya melihat ibadah lahiriah, tapi juga isi hati dan akhlak dalam bermuamalah. Mulut bisa menjadi jembatan menuju surga, tapi juga bisa menjadi jalan tercepat menuju azab jika digunakan untuk menyakiti. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hari, Bukhari dan Muslim.